Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kimiko Molangma dengan NIM 25051100032 dari Prodi Teknik Komputer, Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program sederhana yang mengimplementasikan konsep linked list dalam kasus pengelolaan playlist lagu. Pertama-tama, kita mulai dengan mendefinisikan kelas yang kita beri nama Node, yang mana kelas Node ini berfungsi untuk merepresentasikan satu node dalam struktur data linked list. Nah, kelas ini digunakan untuk menyimpan data lagu sekaligus pointer ke node berikutnya. Di dalam kelas ini terdapat konstruktor yang akan dijalankan setiap kali sebuah node baru dibuat. Nah, konstruktor ini menerima tiga parameter, yaitu title, artist, dan next. Yang mana title itu adalah judul lagu, artist itu nama penyanyinya atau nama bandnya, dan next adalah pointer ke node berikutnya. Nah, nilai default next di sini adalah none, yang menandakan bahwa node tersebut belum terhubung ke node lain. Selanjutnya, data tersebut dapat disimpan ke atribut objek node, yang mana baris-baris ini membuat setiap node memiliki tiga atribut, yaitu judul lagu, title, nama artis, dan pointer next, yang menunjuk ke node berikutnya dalam list. Setelah struktur node dibuat, selanjutnya kita akan definisikan kelas berikutnya, yaitu kelas playlist. Nah, kelas playlist ini akan digunakan untuk mengelola seluruh list playlist lagu. Nah, ketika objek playlist dibuat, konstruktornya akan dijalankan untuk menginisialisasi pointer head, yang mana variabel head sini berfungsi sebagai pointer yang menunjuk ke node pertama. Jika playlist masih kosong, maka head bernilai none. Nah, di sini terdapat fungsi pertama dalam kelas playlist, yaitu fungsi display, yang mana fungsi display ini digunakan untuk menampilkan seluruh lagu dalam playlist. Nah, fungsi ini dibuat dengan membuat pointer sementara bernama cur atau singkatan dari current yang menunjuk ke node pertama. Jika nilai cur-nya itu adalah none atau if cur is none, berarti playlistnya masih kosong, sehingga program akan menampilkan pesan bahwa playlist kosong. Jika playlistnya tidak kosong, program akan menampilkan judul daftar playlist. Seperti ini. Kemudian dibuat variabel nomor atau nol di sini yang digunakan untuk memberi nomor pada setiap lagu. Kemudian program melakukan traversal linked list menggunakan perulangan atau loop while cur is not none. Nah, perulangan ini berjalan selama pointer cur masih menunjuk ke node yang valid. Di dalam loop ini, program akan menampilkan nomor lagu, judul, dan nama artisnya. Setelah itu, pointer dipindahkan ke node berikutnya. Dan nomor lagu juga ditambah setiap kali perulangan berjalan. Setelah traversal selesai, program menampilkan jumlah total lagu yang ada di dalam playlist. Dengan print total lagu yang nomornya dikurangi 1, karena inisiasi awalnya adalah 1. Selanjutnya, di sini juga ada fungsi push front, yang mana fungsi ini dapat digunakan untuk menambahkan lagu di awal playlist, untuk paling depan. Jadi fungsi ini membuat node baru atau new node menggunakan kelas node. Nah, pointer next dari node baru ini diarahkan ke node yang sebelumnya menjadi head. Setelah itu, pointer head dipindahkan ke node baru. Dengan cara ini, lagu baru akan berada di posisi pertama playlist. Selain untuk menambahkan lagu di awal, di sini juga ada fungsi append, yang mana fungsi append ini digunakan untuk menambahkan lagu di akhir playlist. Jadi fungsi ini dimulai dengan membuat node baru, new node, dan jika playlistnya kosong, atau if subhead is none, maka node baru langsung dijadikan head. Tapi jika playlistnya sudah berisi, atau while current next is not none, program melakukan traversal hingga menemukan kode terakhir. Setelah node terakhir ditemukan, pointer next dari node tersebut diarahkan ke node baru. Dengan demikian, node barunya berada di posisi terakhir linked list. Di sini juga ada fungsi insert, yang mana fungsi insert ini memungkinkan pengguna untuk menyisipkan lagu pada posisi tertentu. Jadi fungsi ini sama, new node membuat node baru yang akan disisipkan. Dan jika posisi yang diminta adalah posisi pertama,
maka node baru langsung dijadikan head, mirip seperti fungsi push from. Tapi jika bukan posisi pertama, program akan melakukan traversal hingga mencapai node sebelum posisi yang diinginkan. Dan jika traversal mencapai akhir list sebelum posisi ditemukan, berarti posisinya tidak valid. Tapi jika posisinya valid, pointer node akan diatur ulang sehingga node baru berada di posisi yang diinginkan. Selanjutnya ada fungsi search, yang mana ini digunakan untuk memudahkan pencarian lagu. Nah, fungsi ini dapat memeriksa apakah playlistnya itu kosong atau tidak. Jika tidak kosong, maka program melakukan traversal terhadap seluruh node. Tiap node di sini akan diperiksa apakah kata kunci yang dimasukkan itu terdapat pada judul lagu atau nama artis. Nah, agar pencariannya tidak sensitif, di sini kita tambahkan fungsi lower agar lebih mudah dicari. Jika cocok, lagu tersebut akan ditampilkan sebagai hasil pencarian. Di sini juga ada fungsi delete atau fungsi untuk menghapus lagu dari playlist. Nah, jika playlistnya kosong, maka tidak ada yang dapat dihapus. Tapi jika playlist lagu yang dihapus berada di node pertama, maka pointer head dipindahkan ke node berikutnya. Jika tidak, program melakukan traversal menggunakan dua pointer, yaitu pref dan cur. Nah, traversalnya dilakukan sampai lagu yang dicari itu ditemukan. Nah, ketika lagunya ditemukan, node tersebut dilewati dengan mengubah pointer next. Nah, di sini juga ada fungsi length yang digunakan untuk menghitung jumlah node dalam playlist. Ya, jadi fungsi ini bekerja dengan melakukan traversal dari head hingga mencapai node terakhir. Setiap kali sebuah node dilewati, variabel penghitung akan ditambah satu. Nah, ketika pointernya mencapai none, jumlah node yang telah dihitung akan dikembalikan sebagai hasil fungsi. Setelah seluruh fungsi playlist selesai dibuat, kita akan membuat objek playlist, mana kita tulis dengan PL. Dan di sini saya sudah siapkan beberapa lagu awal sebagai contoh data. Yang mana data awal ini saya tambahkan agar playlist tidak kosong saat program pertama kali dijalankan. Selanjutnya, program akan menampilkan menu utama. Menu ini memberikan beberapa pilihan operasi, seperti menambah lagu, menampilkan playlist, mencari lagu atau artis, menghapus lagu, dan keluar dari program. Nah, untuk memungkinkan pengguna bisa menjalankan program secara terus-menerus, kita gunakan loop while through, atau perulangan tak hingga, agar dalam setiap iterasi itu pengguna dapat diminta memasukkan pilihan menu. Jika pengguna memilih menambahkan lagu, program akan meminta judul lagu dan nama artis terlebih dahulu. Nah, setelah itu pengguna dapat memilih apakah lagunya itu ingin ditambahkan di awal playlist atau di akhir playlist, atau disisipkan pada posisi tertentu. Jika pengguna memilih penyisipan pada posisi tertentu, nanti program akan meminta nomor posisi yang diinginkan dan memeriksa apakah posisi tersebut valid berdasarkan panjang playlist. Jika posisi tidak valid, maka program akan menampilkan kesalahan. Nah, jika valid, maka lagu yang disisipkan dapat menggunakan fungsi insert dan menampilkan pesan lagu berhasil disisipkan. Sama untuk yang posisi 1 juga, menggunakan push from untuk menaruh di awal playlist, dan append untuk menambahkan di akhir playlist. Jika pengguna memilih menampilkan playlist, maka fungsi display akan dijalankan sehingga seluruh lagu dalam list ditampilkan secara berurutan, beserta jumlah total lagunya. Jika pengguna memilih pencarian untuk mencari lagu, maka program akan meminta kata kunci atau keyword dan menjalankan fungsi search untuk menemukan lagu yang sesuai. Jika pengguna memilih menghapus lagu, nanti program akan meminta judul lagu yang ingin dihapus dan menjalankan fungsi delete. Program kemudian akan memberitahu apakah lagunya itu berhasil dihapus atau tidak. Terakhir, jika pengguna memilih keluar dari program, maka program akan menghentikan perulangan dan program selesai dijalankan. Oke, sekarang mari kita coba run. Ya, jadi di sini bisa dilihat
bahwa menu playlistnya ditampilkan dengan beberapa pilihan, yaitu menambah lagu, menampilkan playlist, mencari lagu, menghapus lagu, dan keluar dari program. Sekarang akan kita coba dari pertama, yaitu menambahkan lagu. Itu lagu yang ingin kita tambahkan, yaitu Wonderwall dari Oasis. Kita ingin menambahkan di awal. Jadi, di sini ada pesan kalau lagu ditambahkan di awal playlist. Sekarang kita coba untuk menambahkannya di akhir dan di posisi tertentu. Kita coba lagi. Sekarang kita gunakan data dummy saja. Di sini kita coba di akhir. Lagu ditambahkan di akhir playlist. Sekarang kita coba lagi dengan judul lagu dan di posisi ketiga. Misalnya di urutan keempat. Situ. Nah, dikatakan lagu berhasil disisipkan. Sekarang kita cek dengan memilih untuk menampilkan playlist. Di sini terlihat lagu Wonderwall menjadi urutan pertama atau yang di paling awal, dan lagu dam yang kita masukkan jadi di posisi keempat, dan ada yang di posisi terakhir juga. Dengan total lagu sekarang menjadi 7. Sekarang kita coba pilih menu ketiga, yaitu untuk mencari lagu atau artis. Misalnya kita coba The. Nah, hasil pencariannya menunjukkan kalau ada dua hasil, yaitu lagu dari Zen dan lagu EDM, karena sama-sama memiliki keyword atau kata kunci The. Sekarang coba kita cek pilihan keempat, yaitu judul lagu yang ingin dihapus. Kita coba menghapus lagu demi yang sudah kita tambahkan tadi, dan lagu berhasil dihapus. Sekarang kita cek lagi di playlist, lagunya tersebut hilang, dan total lagunya juga jadi berkurang. Jika sudah, kita coba untuk mengakhiri program, dan program selesai. Jadi, secara keseluruhan program ini dapat menunjukkan bagaimana struktur data linked list dapat digunakan untuk mengelola playlist lagu. Dan dapat disimpulkan bahwa struktur data linked list yang ini dapat digunakan untuk mengelola data yang bersifat dinamis, seperti dalam kasus playlist lagu seperti ini. Jadi, setiap lagu direpresentasikan sebagai node yang saling terhubung melalui pointer next, sehingga membentuk rangkaian data yang dapat ditelusuri secara berurutan. Oke, sekian video penjelasan yang setelah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.